Selamat malam, hari ini jadi episode tidak biasa karena beberapa jam lagi kita akan menyaksikan perempat final Piala Asia U23 antara Timnas dan Korea Selatan. Kami hadirkan sejumlah narasumber yang akan membahas seberapa besar peluang skuad Garuda Muda melawan Timnas Korea Selatan sebagai bagian dari sejarah perjalanan sepak bola Indonesia. Saya perkenalkan dari paling ujung, ia adalah Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola, dan juga Firzi A. Idris, wartawan olahraga Kompas.com, dan sang legenda Perry Sandria, mantan pemain Timnas sepak bola, top skor Liga Indonesia 94-95 dengan mencetak 34 gol. Yeay. Selamat malam Mbak Rosi. Malam Kang. Lalu ada Bung Christian Gonzalez, mantan pemain Timnas sepak bola, 4 kali menjadi top skor tahun 2005 hingga pertengahan 2009. Last but not least, Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya yakin besok pagi banyak yang terlambat ke kantor. Kalau masuknya jam 8 pagi tank. Karena nanti malam pasti pada begadang. Pasti. Ya. Nanti malam dini hari semua akan menonton. Saya mau masuk ke Bung Towel dulu. Boleh saya panggil Towel ya? Bung Towel. Anda dianggap sebagai, kalau saya ringkas, Anda tuh dianggap sebagai sedikit banyak oleh publik yang tercermin dalam sosial media. Anda tuh public enemy. Karena sering sinis lah pada Timnas. Apakah kesempatan kali ini setelah Indonesia masuk ke perempat final 8 besar, Anda ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan Anda selama ini? Jawaban singkatnya terlalu dangkal sih itu. Memposisikan saya sinis, public enemy. Apalagi sinis ke Timnas. Saya pernah melayani sepak bola kok di federasi. Jadi nggak mungkin lah itu. Makanya terlalu dangkal kalau dianggap seperti itu. Bahwa saya memposisikan, melihatnya mungkin whole ya. Sebuah gambaran besar gitu loh. Baik dari sudut federasinya, dari sudut timnasnya, dari sudut pelatihnya gitu loh. Jadi kalau begitu dengan performance timnas ya sampai saat ini, apakah menurut Anda layak dapat pujian? Layak dapat pujian. Layak dapat pujian. Tapi secukupnya. Pelit amat sama timnas sendiri. Supaya kita punya gambaran yang clear, nggak boleh ahistoris. Supaya ini bukan soal tentang STY saja. Misalnya tentang pelatih saja. Ya, ini bukan tentang pelatih saja. Betul, gitu loh. Bahwa dia ada kontribusinya jelas. Tetapi sepak bola di balik perjalanan timnas seperti ini tuh ada pekerjaan lain. Kita akan masuk ke soal pelatih. Saya ingin menanya soal performa keseluruhan. Tadi Bung Towel sudah mengatakan layak dapat pujian tapi secukupnya saja. Ya. Tanya. Kalau Bung Perry gimana? Saya rasa saya sesuai dengan Bung Toel ya, tidak hanya secukupnya. Kalau ini pun juga kita menyanjung mereka ini berlebihan, nanti takutnya kalau orang Melayu kita ini besar kepala gitu. Dia besar kepala jadi lupa gitu loh, lupa akan ke depannya itu bagaimana. Karena bagi saya tuh meskipun ini sudah jadi bagian sejarah ya, nggak diduga sama sekali. Bung Perry menduga nggak sih bisa masuk ini sampai saya tidak menduga kalau tim kita ini masuk ke 8 besar ini sejarah ya. Kalau orang Melayu ini, setahu saya kalau udah dipuji ini besar kepala. Padahal kalau buat saya, pujian itu adalah makian buat saya, begitu. Hari ini main bagus, bisa main jelek, habis kita. Gitu. Jadi saya rasa pujian ini hanya cukup, gitu lah. Tidak berlebihan. Sebagai pemain timnas juga, kalau Bung Christian, apa pandangan Anda melihat performa timnas kita? Untuk saya sendiri pribadi ya. Keren banget atau juga sama seperti Bung Perry, Bung Towel? Oke lah. Layak dapat dipuji. Dia mantan pemain ya, legend Indonesia ya. Tapi kita juga harus kasih apresiasi. Oke, kemarin lawan Qatar mungkin lumayan bagus, tapi mereka lama-lama meningkat lebih bagus. Kita lihat juga lawan Australia mereka bagus, apalagi lawan Jordania itu memang luar biasa. Kita bisa menang. Jadi menurut Anda bagus, layak dapat pujian dan bagus sekali. Bung Roni? Saya pikir mungkin saya agak sedikit berbeda ya. Kalau bicara secukupnya, kalau bicara di turnamen ini saja, untuk turnamen ini saya anggap ini luar biasa. Kalau bicara untuk 2-3 sekarang. Kenapa luar biasa? Karena mereka ya memang tidak terduga sama sekali. Ketika kita datang, kita sebagai tim underdog. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kita akan lolos.
Ya, boleh saja optimis, tetapi kan di grup itu kita harus bisa melewati Yordania, Australia, Qatar, dan kita melakukan itu dengan baik. Setelah kalah lawan Qatar, juga tidak ada siapapun yang bisa menjagokan Indonesia lawan Australia. Kelasnya pasti Australia akan menang. Tapi Dan tidak ternyata menduga Australia bisa tidak tetap bisa menang. membuat gol. Dan kita bisa unggul dalam ball position, itu luar biasa buat mereka. Lawan Jordania tidak ada yang menduga juga kita bisa menang dengan 4 gol sejak awal. Kalau melihat mereka bermain 0-0 dengan Australia, dan mereka juga sulit bagi Qatar bisa menang hanya dengan permainan yang kurang begitu oke ya di injury time baru ini. Jadi kalau bicara ini saya bilang luar biasa tim ini. Untuk bisa lolos ke 8 besar udah bagus. Karena kita masuk aja ke 16 besar kan sudah sejarah sebenarnya. Ya. Tidak perlu menunggu sampai 8 besar. Sejak 2013 turnamen ini dilakukan, kita baru pertama kali. Selalu gagal di kualifikasi. Mbak. Ya. Jadi setelah kita masuk 8 besar. Jadi wajar ketika ada orang Wajar. kemudian euforia karena udah haus sekali dengan Indonesia berlaga di pertandingan seperti ini. Iya. Anda sebagai wartawan Kompas.com melihat gimana? Ya, saya sebenarnya melengkapi ya dari apa yang dikatakan Bung Ropan dan juga senior-senior di sini. Bahwa memang timnas ini kan datang ke situasi Piala Asia U23 ini dalam situasi unik ya. Ya, mereka datang sebagai debutan. Mereka datang dengan menghadapi Australia yang belum pernah kalah di fase grup Piala Asia untuk 2 turnamen terakhir. Mereka datang dengan zero experience di level ini, tapi di satu sisi mereka datang dengan kekuatan yang basic ini adalah pemain timnas senior. Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho. Kalau digabung mereka punya 100 penampilan di timnas senior. Witan dan Marcelino itu juga mereka punya 70, kalau digabung 70 penampilan di level senior. Jadi tim ini debutan, tapi mereka punya so much experience. Makanya mereka bisa melewati that challenge of kita ketika menghadapi Australia, ada penalti, kita menghadapi penalti tapi bisa diblok oleh Hernando dan kemudian kita bangkit dari situ, Itu jadi pahlawan sendiri itu, Jadi pahlawan kipernya. benar. Hernando kita perlu 6 save dari dia ketika melawan Australia dan kemudian 6 save lawan Yordania terus kemudian 4 save ketika melawan Australia. Jadi sebenarnya di sini kita melihat pemain yang Piala Asia ini kan susah-susah gampang ya Mbak Rosi ya, karena Thailand 3 kali ikut turnamen ini, 4 kali mereka ikut turnamen ini, sebelum ini 3 kali mereka gagal keluar dari fase grup. Vietnam dalam turnamen debutnya di Piala Asia U23 mereka kalah loh 3-3-nya pertandingan. Jadi kita datang bukan hanya kita bisa menang 2 kali di fase grup, kita bisa melaju ke babak knockout. Jadi it's an achievement by itself. Jadi Anda nggak sama seperti Bung Toel ya, ujian itu istimewa ya, jadi nggak secukupnya. Kan biasanya nih wartawan kan mengulas sesuatu juga ada skeptisme. Dalam hal ini Anda melihat laga timnas? Ya, secara objektif pasti saya sama Bung Toel dalam beberapa hal, kayak kaitannya emang ini adalah perkembangan yang datang lewat akselerasi. Akselerasinya antara lain dengan beberapa pemain yang datang dari diaspora kita, pemain-pemain dari luar. Tapi secara pengembangan liga kan kita juga harus ada introspeksi lagi ya, lebih ya kepada federasi. Kenapa Liga Indonesia itu masih peringkat 28 di Asia? Kenapa level kita tuh masih sama kayak Republik Kirgiz dan di bawahnya hanya sedikit di atas Maldives. Liga Jadi pemain Liga 1 nggak kualitas gitu. Loh bukan, kalau secara liga, secara Muji. kualitas, Ya. kita harus diakui liga kita di Asia masih level segitu. Iya. Tapi pemain-pemain kita Itu satu hal. Yes. Di timnas, apakah tidak berkontribusi? Oh pastinya berkontribusi. Hernando Ari, Iya. Persebaya, Rizky Ridho, Benar. Persija, Ferrari. Iya, benar. Nah, Witan. yang jadi poin kan sebetulnya adalah atmosfer sepak bola kita yang terbelah sejak Sinteyong datang. Pro STY lokal pred kan itu muncul. Nah itulah yang sebetulnya menjadi kritik poin saya. Itu adalah hal yang nggak sehat buat sepak bola. Apa Sebenarnya di mananya nggak yang perlu menurut ada Anda? juga sih Di mananya yang menurut Anda nggak sehat? Ya sebetulnya sadar karena tidak ada sadar pembelahan kalau itu. kita memperhatikan Sinteyong sendiri yang berucap itu tahun lalu menjelang kualifikasi Piala Dunia bulannya sekitar Agustus atau September, bisa dicek jejak digital, dia ngomongnya ke media Korea, dia mengatakan bahwa kelemahan pemain lokal kita adalah soal takut kalah sebelum bertanding, soal mental. Nah itu ditutupi oleh naturalisasi gitu loh. Jadi ini sadar tidak sadar membuat sebuah pembedaan. Oke, saya mau tanya, tapi sebagai wartawan apakah Anda mencatat itu? Enggak, soal mental itu. Enggak, itu mencatat dulu Iya, nggak iya. itu? Ah, iya. Iya, kita lihat kemarin Ridho bilang ketika proses terjadinya gol yang dia mau Witan, dia kan berkontribusi terhadap golnya Witan. Di sini Coach Shin memberikan dia kepercayaan diri untuk bermain lebih lepas dari biasanya. Karena dia bilang pernah dalam situasi sama, saya ketika setelah mengoper face dalam fase kedua serangan, dia diam, sudah stay di belakang. Nah, di sini Coach Shin memberikan dia kepercayaan diri untuk maju
Jadi Ya itu satu hal. Apa yang Tetapi dilakukan- harus dijawab dulu apa yang dikatakan oleh Bung Toel karena ini kan menjadi catatan yang Maksud selalu saya bisa poinnya diungkit. adalah sebagai pelatih tim nasional dia harus berdiri di atasnya. Dia punya tanggung jawab dari sisi sektor akselerasi dia dapat naturalisasi, tetapi dia punya tanggung jawab untuk memaksimalkan juga potensi lokal. Karena Terlepas kalimat itu bahwa melakukan itu dong. kompetisi kita belum ideal, belum maksimal, itu nggak masalah, itu satu hal lain gitu loh. Tapi Om Tawel ngelihat dong kalau pemain-pemain kita yang main di level lokal kan juga terangkat dengan pemain-pemain. Makanya kenapa pujian itu harus proporsional misalnya kan? Ada yang menuai, ada yang menabur. Kenapa saya harus katakan proporsional? Karena kita nggak boleh ahistoris dalam konteks sepak bola. Dalam kategori kelompok usia, ini kan U23, Bung ini Toel, benar. Tapi gini, perempat final. kenapa pernyataan pelatih Sintayong yang Anda tadi sebut itu seperti sesuatu yang buat Anda itu betul-betul seperti pengkhianatan? Bukankah sebagai seorang pelatih dia boleh dong mengatakan bahwa ini memang mentalnya belum cukup kan begitu? Kenapa itu Anda anggap sebagai sudah keterlaluan? Karena polanya saya lihat selalu excuses. Excuses. Tentu Dalam di konteks karena belum bisa melatih maka mengatakan itu. Di masa awal saya tidak mengkritisi karena ada situasi lah 2020, 2021. Tapi begitu 2022, 2023 itu harus sudah lagi. Beda lagi titik poin kita gitu loh. Karena waktu adaptasi sudah ada kan. Nah yang saya lihat adalah excuses. Polanya seperti itu kalau kita mau perhatikan. Bagaimana ucapan dia di media dan sebagainya. Ini versi pengamat. Kalau Bung Ferry gimana? Kalau saya sih adanya pemain naturalisasi ini sebenarnya juga bagus karena Sorry Bung, kalau melihat soal pelatih tadi. kalau soal Sintayong pelatih ya, untuk menaturalisasikan pemain saya rasa bagus karena di sini juga buat menggedor para pemain-pemain lokal sendiri gitu untuk meningkatkan kualitas. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan lagi. Tetapi memang jelas ada dua isu yang selalu jadi perbincangan, yaitu soal sang pelatih Sintayong dan juga naturalisasi. Mengapa ini bisa menjadi isu yang membelah supporter bola? Jawabannya usai jeda, kami kembali saat lagi. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak